Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza. Saya adalah mahasiswa alumni jurusan Biologi FMIPA Universitas Jember angkatan 2016. Saya lulus dari Universitas Jember pada tahun 2020, Juli 2020. Kemudian saya melanjutkan studi saya di Jerman dengan jurusan Applied Bio and Food Science, yaitu jurusan yang lumayan linear dengan jurusan S1 saya. Saya melanjutkan studi itu dari tahun 2020 sampai sekarang. Saat ini kesibukan saya adalah mengerjakan tesis secara online dari Indonesia dan juga bekerja sebagai seorang guru di salah satu SD swasta di Bondowoso. Suka duka saya di kuliah di UNES. Baiklah, sukanya dulu ya. Selama saya kuliah di UNED, alhamdulillah saya mendapatkan teman-teman yang sangat baik, sangat menyenangkan, dan sangat membantu pertumbuhan saya baik secara akademis dan non akademis. Kemudian selain itu, selain teman, saya juga mendapatkan dosen-dosen yang sangat baik, yang sangat membantu perkembangan dan pertumbuhan saya di bidang akademis maupun non akademis. Kalau dukanya, terkadang saya berharap bahwa di Universitas Jember, terutama di jurusan biologi, bisa mendapatkan fasilitas untuk proses pembelajaran baik di kelas maupun di laboratorium dengan lebih baik. Saya mengapa melanjutkan studi di Jerman? Jerman adalah salah satu negara yang perkembangan teknologinya sangat maju, terutama di bidang bioteknologi, sehingga tidak heran jika banyak sekali mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di sana, termasuk saya. Di Jerman itu perkembangan bioteknologinya sudah sangat maju, dan juga untuk studi di sana biaya UKT-nya istilahnya kalau di Jerman itu relatif lebih murah, bahkan jika dibandingkan dengan di Indonesia. Ya mungkin hanya saja biaya living cost-nya yang sedikit yang lebih mahal daripada di Indonesia. Ya, intinya mengapa saya melanjutkan studi di Jerman, karena di sana adalah gudangnya ilmu bioteknologi terutamanya. Saya itu jalurnya adalah jalur beasiswa DAAD. DAAD itu seperti lembaga diktinya Jerman yang memberikan beasiswa khusus untuk mahasiswa-mahasiswa asing dari luar negeri. Namun kalau boleh cerita, saya ingin menceritakan bagaimana proses masuk saya di kampus Jerman ini. Dulu waktu saya S1, saya di jurusan biologi itu ada program tahunan untuk proses student exchange, salah satunya ke negara Jerman. Nah, waktu S1 dulu itu saya mengikuti proses student exchange itu, dan saya lolos untuk berangkat ke Jerman tapi sebagai mahasiswa student exchange. Namun pada tahun 2020 itu karena terjadi COVID, pemberangkatan mahasiswa student exchange itu digagalkan. Nah, karena digagalkan, sebenarnya bukan digagalkan tapi dialihkan ke program S2. Jadi saya yang awalnya adalah mahasiswa student exchange kemudian dialihkan ke beasiswa S2 di Jerman. Seperti itu. Informasi mengenai beasiswa di Jerman ini, kebetulan dosen pembimbing saya ketika S1 itu adalah koordinator DAAD atau salah satu lembaga pemberi beasiswa di Jerman. Jadi dosen saya itu adalah koordinator DAAD dan memberikan informasi kepada saya mengenai beasiswa ini, sehingga saya bisa mendapatkan beasiswa DAAD dengan relatif lebih mudah. Jika mendaftar di kampus di Jerman, bukan hanya di Jerman, dimanapun, pasti setiap kampus itu memiliki persyaratan masing-masing. Nah, untuk pendaftaran S2 di Jerman itu tergantung kampusnya. Kalau kampus S2-nya itu adalah kampus bilingual, artinya dalam pelaksanaan pembelajarannya itu menggunakan bahasa Jerman dan bahasa Inggris, maka persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah TOEFL dan juga sertifikat bahasa Jerman. Tapi jika di kampus itu pelaksanaan
pembelajarannya itu bisa dilakukan secara full English atau full bahasa Inggris, maka tidak diperlukan sertifikat bahasa Jerman. Yang paling penting itu hanya sertifikat TOEFL. Nah, kebetulan di kampus yang di tempat saya belajar ini adalah kampus yang bisa melaksanakan pembelajaran dengan full English, sehingga saya tidak diperlukan untuk memberikan sertifikat bahasa Jerman, melainkan sertifikat TOEFL saja. Ya, yang pertama tentu jika ingin mengajukan studi Jerman ini mencari informasi beasiswa. Informasi beasiswa ini bisa melalui website LPDP yang paling umum. Kemudian saya itu bisa mencari informasi-informasi beasiswa lainnya yang resmi, kemudian atau dari website kampusnya tersebut. Nanti di setiap website kampus itu ada langkah-langkah bagaimana cara mendaftar, mulai dari upload dokumen, kemudian persyaratan yang harus dipenuhi, entah itu dari TOEFL-nya atau CV, kemudian motivation letter dan lain sebagainya. Nah, itu setiap kampus berbeda. Bahkan di kampus yang sama dengan tingkatan S1, S2, bahkan S3 itu persyaratannya bisa berbeda, dan jurusan itu juga bisa mempengaruhi kebutuhan syarat-syarat pendaftaran. Nah, ini tergantung persiapan apa. Kalau persiapan pendaftaran di kampus, mungkin itu yang tadi sudah saya sebutkan ya, tergantung kampusnya dan tergantung tingkat studinya, S1, S2, atau S3. Kalau pemberangkatan ke Jerman, yang terutama itu harus memiliki dua hal, yaitu paspor dan visa. Paspor itu bisa dibuat kapan saja, maksudnya tidak harus ketika ingin berangkat ke luar negeri. Jadi paspor itu relatif cepat, pembuatannya bisa seminggu 2 minggu, itu kalau cepat. Kemudian ketika paspor itu bisa berlaku 5 tahun. Kemudian ketika ingin berangkat ke Jermannya, baru kita akan membuat visa. Nah, visa ini biasanya membutuhkan banyak dokumen. Nah, proses pemenuhan dokumen-dokumen pembuatan visa ini yang cukup lama karena membutuhkan banyak koordinasi dengan pihak luar. Misalnya membutuhkan LOE dari kampus penerima beasiswa yang memberikan beasiswa kepada kita, atau membutuhkan bukti rekening bahwa kita memiliki dana untuk bisa tinggal di Jerman. Nah, ini yang membutuhkan banyak waktu. Prosesnya itu bisa 1 bulan. Kalau misalkan pihak eksternal kita, pihak yang memberi beasiswa itu lancar memberikan dokumen-dokumen yang kita butuhkan, itu bisa 1 bulan. Kemudian applied visanya itu di Jakarta. Nah, untuk applied visa itu kalau mahasiswa dengan yang mendapatkan beasiswa itu bisa gratis. Tapi kalau umum, artinya tidak mendapatkan beasiswa atau student yang tidak mendapatkan beasiswa, itu bisa dikenai biaya sebesar 90 euro, itu sekitar 1.200.000 rupiah, seperti itu. Kemudian setelah applied visa, biasanya visa itu akan jadi sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, kemudian setelah visa itu jadi, baru kita bisa berangkat ke Jermannya. Berangkatnya ini tergantung visanya itu berlaku dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Waktu itu dulu saya membuat visanya bulan September 2021. Kemudian saya berangkatnya Oktober 2021 sampai Maret 2022. Skor TOEFL itu dibutuhkan. Nah, biasanya di kampusnya itu untuk pendaftarannya dibutuhkan, tergantung seberapa kampusnya itu mematok berapa. Tapi biasanya kalau di Eropa itu butuhnya itu IELTS itu 7 atau 6,5 dan 7 atau 6,5. Kalau tidak TOEFL itu kalau tidak IELTS itu bisa menggunakan TOEFL IBT, bukan TOEFL ITP lagi. Kemudian kalau ketika pendaftaran visa itu juga dibutuhkan TOEFL. Nah, kalau misalnya emang belum punya tidak punya IELTS, itu kalau untuk visa itu bisa pakai TOEFL ITP saja. Tapi untuk pendaftaran di kampusnya itu bisa berbeda-beda. Umumnya pakai IELTS kalau ke Eropa, atau TOEFL IBT.
tips belajar TOEFL untuk saya itu biasanya ya saya latihan soal pakai bukunya itu saya pakai buku Longman biasanya, maksudnya penulisnya itu Longman. Nah kemudian saya latihan soal dan baca materi setiap hari. Dulu untuk persiapan tes TOEFL itu saya belajarnya ya setiap hari, karena waktu itu liburan ya dari pagi sampai malam, gak punya tips-tips yang gitu sih, cuman ya itu yang saya lakukan, belajarnya setiap hari, setiap ada waktu kosong saya belajar dengan cara mengerjakan soal dan membaca materi. Banyaknya sih latihan soal, kemudian juga ikut latihan-latihan tes TOEFL secara online yang diadakan banyak sih. Kita bisa ikut-ikut link-link yang disediakan di Instagram, di Telegram, dan lain sebagainya. Ketika di Jerman itu tidak terlalu banyak, cuman ada beberapa budaya yang jauh berbeda dengan di Indonesia. Misalnya dengan budaya on time dalam mengikuti acara, kemudian budaya buang sampah yang dimana sampah yang di Jerman itu dibagi-bagi ya, ada sampah plastik, sampah organik, sampah pakaian dan lain sebagainya. Sedangkan di Indonesia itu budaya seperti itu tidak ada. Nah jadi ketika saya sampai di Jerman itu saya sempat bingung, karena kan semua tulisannya itu berbahasa Jerman yang tertulis di tempat sampahnya itu. Saya harus membuang ke sebelah mana, dan setiap tempat sampah itu diberi CCTV. Jadi jika ada orang yang melanggar peraturan membuang sampah ini ke tempat ini, itu bisa mendapatkan sanksi. Kemudian juga apa lagi ya? Oh ya, sebenarnya yang paling membuat saya shock itu adalah cuaca. Karena cuaca di sana itu sangat dingin, bahkan ketika siang hari ada matahari pun itu tidak hangat sama sekali, sehingga itu bahwa ketika saya harus pergi kemana-mana saya harus berpakaian tebal, kemudian menggunakan jaket berlapis-lapis, dan bahkan selain itu karena cuaca yang sangat dingin itu membuat kulit sangat kering, sehingga membuat seluruh badan itu menjadi gatal. Itu ketika awal-awal 1 bulan saya di sana, saya merasakan ya kurang kerasan karena cuaca yang sangat dingin, bahkan meskipun di dalam ruangan itu ada penghangatnya tapi tetap saja dingin dan membuat tubuh badan kita menjadi sangat gatal. Itu mungkin kalau di Jerman itu karena saya S2 ya, saya tidak tahu sistem perkuliahan S2 di UNED, tapi ketika saya melaksanakan kuliah di Jerman itu lebih banyak student center. Artinya dosen itu hanya memberikan sedikit materi, kemudian student itu diberi banyak proyek-proyek untuk dikerjakan sendiri dan dipresentasikan di depan teman-teman lainnya. Seperti itu, jadi kami lebih banyak mengeksplor pembelajaran itu, mencari materi, mengeksplor pembelajaran itu sendiri, dan misalkan kita bingung ini bagaimana caranya, itu disampaikan ke depan forum ke teman-teman dan kepada dosen, dan dicari problem solvingnya bersama-sama. Kemudian juga ketika ujian saya hanya pernah sekali ujian itu yang menggunakan sistem pertanyaan, menjawab pertanyaan. Sisanya itu sistem proyek-proyek dan membuat proyek tertentu atau membuat esai dan presentasi seperti itu. Kemudian juga yang membedakan lagi itu kalau di kita kan misalnya mengenai absen, presensi. Nah, kalau di UNED harus minimal presensinya harus mencapai sekian persen sehingga kita bisa ikut ujian. Kalau di Jerman itu tidak ada yang namanya presensi seperti itu. Ya sudah, kalau hadir ataupun tidak hadir itu tergantung konsekuensi masing-masing dari mahasiswanya. Terkait dia bisa atau tidak bisa mengikuti ujian, yaitu tergantung dianya. Misalnya dia nggak ikut perkuliahan, dia boleh bertanya kepada temannya dan nanti yang penting ujian bisa, seperti itu. Itu sebenarnya kurang lebih tidak jauh berbeda ya, meskipun kita kuliah di Indonesia ataupun di negara manapun. Hanya yang membuat lebih sulit adalah bahasa, karena bahasanya adalah full bahasa Inggris, baik yang lisan maupun tulisan. Jadi jika tidak dibekali dengan ilmu bahasa Inggris yang memadai, itu bisa sedikit membuat kita kewalahan dalam pembelajaran di Jerman ini.
menurut saya ya worth it sekali, karena ya pertama dari segi pembelajaran itu membuat kita lebih banyak menganalisis, membuat kita banyak berpikir bagaimana problem solvingnya, tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan oleh dosen. Kemudian yang kedua, student di Jerman itu mendapatkan sangat banyak prioritas, misalnya prioritas free transportation. Jadi untuk student kita mendapatkan KTM, yang mana KTM itu bisa digunakan untuk naik bis gratis, naik kereta gratis, ya, seprovinsi. Jadi kita bisa kemana-mana gratis dengan kartu mahasiswa itu. Dan juga misalnya kita mau masuk ke ada acara konser atau acara apalah di kota, dengan memberikan kartu KTM itu bisa mendapatkan potongan. Mungkin potongannya nggak banyak, cuman itu ya sangat membantu sekali untuk kantong mahasiswa seperti itu. Dan juga apalagi ya banyak sekali sih pengalaman-pengalaman yang tidak bisa didapatkan di Indonesia, baik itu pengalaman bersosialisasi dengan orang-orang di Jerman maupun itu pengalaman secara akademis di kampus. Seperti tadi saya sempat singgung bahwa biaya pendidikan di Jerman itu gratis. Ya, yang dimaksud gratis itu UKT-nya, tapi kita tetap bayar biaya operasional tapi itu nggak terlalu banyak. Nah, yang membuat kuliah di Jerman mahal itu adalah biaya hidupnya. Biaya hidupnya kalau dibandingkan dengan di Indonesia ya sangat jauh berbeda. Karena di sini kan pakai mata uangnya euro, di Indonesia rupiah, dan biaya hidupnya ya yang paling mahal itu adalah tempat tinggal, rumah atau kos-kosan atau apartemennya itu yang sangat mahal. Untuk biaya sehari-hari itu tergantung orangnya, bagaimana kita manage uangnya. Kira-kira itu dulu kebutuhan saya untuk tinggal di Jerman setiap bulannya itu menghabiskan sekitar 15 juta rupiah kalau dirupiahkan seperti itu. Tapi ya bisa dihemat lebih hemat lagi kalau mau berhemat seperti itu. Tapi setiap kota di Jerman itu gaya hidupnya beda-beda, ya sama seperti di Indonesia. Di Jember beda dengan di Jakarta. Kebetulan tempat saya tinggal waktu S2 itu saya tinggal di kota yang lumayan kecil, sehingga biaya hidup di sana tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan ibu kota seperti di Berlin. Kebetulan saya itu tinggalnya itu di Flensburg, di kota Flensburg. Kota ini adalah kota di Jerman bagian utara, jadi berbatasan dengan Denmark, hanya 20 menit ke Denmark. Nah, di kota kecil ini sangat sedikit orang Indonesianya. Bahkan kami masih mencari-cari, oh di sini ada orang Indonesia, oh di sini ada orang Indonesia. Jadi selama saya di sana, di kota saya itu belum ada himpunan mahasiswa Indonesianya. Tapi kalau ke kota lain yang banyak mahasiswa Jermannya kayak di Berlin atau di Frankfurt itu ada himpunan mahasiswa Jermannya. Tapi kalau himpunan orang Indonesianya itu mungkin lebih ke KBRI. Jadi itu umumnya ada di Berlin atau di Hamburg atau di kota besarnya itu. Orang-orang Indonesianya itu banyak di sana, lumayan banyak. Cuman kalau di tempat saya itu belum ada. Di Jerman, sukanya ketika studi di Jerman itu tentu saya mendapatkan sangat banyak ilmu, baik itu di kampus, di laboratorium maupun di dunia sosialnya. Dukanya itu pertama jauh dari keluarga. Jadi kalau ada masalah itu kayak susah mengkomunikasikannya dengan orang-orang terdekat. Dan juga selain itu dukanya adalah cuaca yang sangat-sangat tidak mendukung untuk orang Indonesia tinggal di sana. Apalagi saya pribadi cuaca dingin, bahkan ketika siang hari itu tetap kedinginan. Jadi saya ketika mengerjakan pekerjaan laboratorium itu tetap pakai jaket, double. Kemudian kalau keluar ke kamar mandi itu juga harus pakai shawl karena kedinginan seperti itu. Tapi ya kalau udah lama tinggal di Jerman bertahun-tahun mungkin bisa lebih biasa dengan cuaca di Jerman. Kemudian pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa FMIPA UNED dan tips-tipsnya.
Kesan dan pesannya ya tentu saja banyak rajin-rajin belajar. Kemudian yang paling penting itu adalah eh, yang cukup penting untuk bisa melanjutkan studi di luar negeri itu dimanapun, yaitu adalah kemampuan bahasa Inggris ya, baik secara tulisan maupun speaking atau lisan. Jadi ketika kita sudah punya kemampuan bahasa Inggris, itu sangat menunjang untuk kebutuhan lainnya, baik itu kebutuhan untuk bekerja maupun melanjutkan studi di negara asing. Kemudian juga tips lainnya adalah ya banyak-banyak membaca informasi mengenai jalur-jalur beasiswa kalau emang mau cari beasiswa, atau jalur-jalur masuk di beberapa kampus-kampus luar negeri, dan juga perluas networking. Mungkin kalau misalnya punya teman yang saat ini kebetulan ada sedang studi di negara lain ataupun di kampus lain dan kita ingin ke sana, ya kita sering bertanya aja dia masuknya lewat jalur apa, kemudian bagaimana, apakah ada change atau kesempatan untuk kita untuk masuk dengan jalur yang sama dan sebagainya. Intinya yang perluas koneksi, kemudian perlancar bahasa Inggris, dan banyak-banyak membaca informasi dan belajar. Oke, mungkin cukup sekian seperti itu dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan informasi ini. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.